pada 26 Desember 1893. Ia datang dari sebuah desa kecil bernama Shaoshan. Desa ini terletak di Provinsi Hunan, Tiongkok. Kehidupannya dimulai dalam sebuah keluarga petani. Ayahnya, Mao Yichang, adalah seorang petani yang cukup berhasil. Ia bekerja keras dan berhasil mengubah status keluarganya dari miskin menjadi cukup berada. Ibunya, Wen Qimei, adalah seorang penganut Buddha yang taat. Ia mengajarkan nilai-nilai welas asih kepada Mao kecil. Lingkungan pedesaan yang sederhana ini menjadi latar belakang awal dari seorang tokoh yang kelak akan mengubah wajah Tiongkok dan dunia selamanya. Hubungan Mao dengan ayahnya tidak selalu harmonis. Ayahnya adalah sosok yang disiplin dan keras. Ia ingin Mao mengikuti jejaknya menjadi petani dan pedagang. Namun Mao muda memiliki hasrat yang berbeda. Ia lebih tertarik pada buku dan pengetahuan. Pertentangan antara keinginan ayah dan hasrat pribadi Mao seringkali menimbulkan konflik di antara mereka. Di sisi lain, Mao sangat dekat dengan ibunya. Kasih sayang dan kelembutan sang ibu memberikan keseimbangan dalam hidupnya. Dari sang ibu, ia belajar tentang empati, sebuah sifat yang mungkin tampak kontras dengan citra kerasnya di kemudian hari. Minat belajar Mao sudah terlihat sejak usia dini. Ia mulai belajar membaca dan menulis di sekolah desa pada usia 8 tahun. Namun, ia tidak puas dengan kurikulum klasik yang diajarkan. Ia lebih suka membaca novel-novel sejarah dan kisah-kisah pemberontakan Tiongkok kuno. Buku-buku seperti Batas Air dan Kisah Tiga Kerajaan menjadi bacaan favoritnya. Kisah-kisah kepahlawanan dan perlawanan terhadap penguasa yang lalim ini menanamkan benih-benih pemberontakan dalam benaknya. Ia mulai melihat dunia tidak hanya sebagai takdir yang harus diterima, tetapi sebagai sesuatu yang bisa diubah melalui perjuangan. Masa kecil di Shaoshan membentuk karakter Mao secara mendasar. Ia menyaksikan langsung kehidupan para petani. Ia melihat ketidakadilan dan kemiskinan yang mereka alami. Pengalaman ini membuatnya peka terhadap penderitaan rakyat jelata. Perpaduan antara didikan keras dari ayahnya, kelembutan ibunya, dan inspirasi dari buku-buku yang ia baca, menciptakan fondasi bagi pemikirannya. Ia belajar untuk menjadi sosok yang tangguh, namun juga memiliki pemahaman mendalam tentang akar rumput. Semua pengalaman ini adalah babak pertama dari sebuah perjalanan panjang yang akan membawanya dari ladang di Hunan ke panggung kekuasaan tertinggi di Beijing. Pada usia 16 tahun, Mao Zedong meninggalkan desanya. Ia pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ini adalah sebuah langkah besar baginya. Ia masuk ke sekolah menengah di Changsha, ibu kota Provinsi Hunan. Disinilah dunianya mulai terbuka. Ia tidak lagi hanya membaca novel klasik Tiongkok. Ia mulai berkenalan dengan gagasan-gagasan baru dari Barat. Ia membaca tentang para pemikir, ilmuwan, dan revolusioner dunia. Tokoh-tokoh seperti George Washington dan Napoleon Bonaparte sangat menginspirasinya. Ia melihat bahwa perubahan besar bisa dilakukan oleh individu yang memiliki visi dan keberanian. Pendidikan formalnya tidak berjalan mulus. Mao sering berpindah-pindah sekolah. Ia merasa kurikulum yang ada terlalu kaku dan tidak relevan dengan kondisi Tiongkok saat itu. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan Provinsi Hunan. Di sana, ia melahap berbagai macam buku. Ia membaca karya-karya Adam Smith, Charles Darwin, John Stuart Mill, dan para filsuf lainnya. Periode ini adalah masa belajar otodidaknya yang paling intensif. Ia menyerap berbagai ideologi, dari liberalisme hingga sosialisme. Ia mulai membandingkan kondisi Tiongkok yang lemah dengan kekuatan negara-negara Barat. Kegelisahan intelektualnya semakin menjadi-jadi. Titik balik penting terjadi saat ia belajar di Sekolah Normal Pertama Hunan. Disinilah ia berada di bawah bimbingan seorang guru bernama Yang Changji. Profesor Yang adalah seorang intelektual yang terdidik di Eropa. Ia memperkenalkan Mao pada pemikiran etika dan filsafat yang lebih mendalam. Yang Changji melihat potensi besar dalam diri Mao. Ia mendorong Mao untuk berpikir kritis dan memiliki tujuan hidup yang mulia. Melalui gurunya ini, Mao juga berkenalan dengan pemikiran-pemikiran radikal yang sedang berkembang di Tiongkok, termasuk anarkisme dan Marxisme. Lingkungan intelektual di sekolah ini mengasah pemikirannya dan memperkuat tekad politiknya. Ketertarikan Mao pada politik semakin tajam. Ia mulai menulis artikel untuk berbagai jurnal mahasiswa. Tulisannya seringkali mengkritik pemerintah yang lemah dan menyerukan perlunya reformasi radikal di Tiongkok. Ia mendirikan kelompok studi bersama teman-temannya, seperti Masyarakat Studi Rakyat Baru.
Kelompok ini menjadi wadah bagi para pemuda progresif untuk mendiskusikan masa depan Tiongkok. Mereka membahas cara-cara untuk memperkuat negara dan membebaskan rakyat dari penderitaan. Disinilah Mao Zedong bertransformasi. Ia bukan lagi sekadar seorang kutu buku. Ia telah menjadi seorang aktivis muda yang siap terjun ke kancah politik. Pada tahun 1919, sebuah peristiwa besar mengguncang Tiongkok. Peristiwa ini dikenal sebagai Gerakan 4 Mei. Gerakan ini dipicu oleh hasil perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Dalam perjanjian itu, wilayah Tiongkok di Shandong yang sebelumnya dikuasai Jerman justru diserahkan kepada Jepang. Keputusan ini dianggap sebagai sebuah penghinaan besar bagi bangsa Tiongkok. Rakyat merasa dikhianati oleh kekuatan Barat dan pemerintah mereka sendiri yang dianggap lemah. Kemarahan publik pun meledak di seluruh negeri. Ini adalah momen kebangkitan nasionalisme modern di Tiongkok. Mao Zedong, yang saat itu berada di Beijing bekerja sebagai asisten pustakawan, berada tepat di jantung peristiwa. Ia menyaksikan langsung gelombang protes mahasiswa yang turun ke jalan. Mereka meneriakkan slogan-slogan anti-imperialisme dan menuntut pemerintah untuk menolak perjanjian tersebut. Energi dan semangat para pemuda ini sangat menginspirasi Mao. Ia melihat kekuatan massa yang bisa digerakkan oleh satu tujuan bersama. Keterlibatannya mungkin tidak sebagai pemimpin utama, tetapi pengalaman ini mengukuhkan keyakinannya. Ia sadar bahwa perubahan tidak bisa dicapai hanya melalui tulisan, tetapi juga melalui aksi langsung di lapangan. Gerakan 4 Mei menjadi titik balik penting bagi banyak intelektual Tiongkok, termasuk Mao. Mereka mulai kehilangan kepercayaan pada ideologi liberalisme dan demokrasi ala Barat. Mereka merasa model Barat telah gagal melindungi kepentingan Tiongkok. Kekecewaan ini membuka pintu bagi ideologi-ideologi yang lebih radikal. Salah satu ideologi yang paling menarik perhatian adalah Marxisme-Leninisme. Ideologi ini menawarkan penjelasan tentang imperialisme sebagai tahap tertinggi kapitalisme. Ia juga menawarkan sebuah solusi radikal, yaitu revolusi yang dipimpin oleh kaum proletar untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Bagi Mao, Gerakan 4 Mei adalah sebuah pelajaran politik yang sangat berharga. Ia melihat bagaimana nasionalisme bisa menjadi kekuatan pemersatu yang dahsyat. Ia juga menyadari pentingnya mengorganisir massa untuk mencapai tujuan politik. Setelah gerakan ini, Mao kembali ke Changsha dengan semangat yang lebih membara. Ia mulai aktif mempromosikan ide-ide Marxis di kalangan mahasiswa dan buruh. Ia mendirikan toko buku budaya untuk menyebarkan literatur kiri. Gerakan 4 Mei telah menyalakan api dalam dirinya. Api itu akan terus berkobar dan membawanya pada jalan pendirian Partai Komunis Tiongkok. Kekecewaan terhadap model Barat dan keberhasilan revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 mendorong para intelektual Tiongkok mencari jalan baru. Ideologi Marxisme mulai menyebar dengan cepat. Mao Zedong adalah salah satu orang yang paling antusias mempelajarinya. Ia melihat Marxisme sebagai alat analisis yang kuat untuk memahami masalah Tiongkok. Ia juga melihatnya sebagai panduan untuk melakukan revolusi. Bersama dengan para pemikir radikal lainnya, seperti Chen Duxiu dan Li Dazhao, Mao mulai merintis sebuah organisasi politik baru. Mereka percaya bahwa hanya sebuah partai revolusioner yang disiplin yang bisa memimpin Tiongkok keluar dari krisis. Pada Juli 1921, sebuah pertemuan rahasia diadakan di Shanghai. Pertemuan ini dihadiri oleh 12 delegasi yang mewakili kelompok-kelompok komunis dari berbagai penjuru Tiongkok. Mao Zedong hadir sebagai perwakilan dari Hunan. Dalam pertemuan inilah Partai Komunis Tiongkok, atau PKT, secara resmi didirikan. Ini adalah sebuah momen bersejarah. Meskipun pada awalnya partai ini sangat kecil dan anggotanya hanya puluhan orang, kelahirannya menandai dimulainya sebuah perjuangan ideologis yang akan mengubah takdir Tiongkok. Sejak awal, Mao sudah menjadi salah satu tokoh sentral dalam gerakan ini, membawa pengalamannya dalam mengorganisir petani dan buruh. Pada awalnya, PKT menjalin aliansi dengan Partai Nasionalis, Kuomintang, yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Aliansi ini bertujuan untuk menyatukan Tiongkok dan mengusir kekuatan asing. Mao pun bekerja di dalam struktur Kuomintang. Ia bertanggung jawab atas Departemen Propaganda dan Urusan Petani. Pengalaman ini memberinya kesempatan berharga. Ia bisa berkeliling ke pedesaan dan mempelajari kondisi petani secara langsung.
Ia semakin yakin bahwa petani, bukan buruh perkotaan, adalah basis utama revolusi di Tiongkok. Pandangan ini berbeda dengan ajaran Marxisme ortodoks, tetapi kelak akan menjadi kunci keberhasilannya. Namun, aliansi antara PKT dan KMT tidak bertahan lama. Setelah Sun Yat-sen wafat, kepemimpinan Kuomintang diambil alih oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek adalah seorang anti-komunis. Pada tahun 1927, ia melancarkan pembantaian besar-besaran terhadap anggota komunis di Shanghai dan kota-kota lainnya. Peristiwa ini mengakhiri aliansi kedua partai dan memulai perang saudara yang panjang dan berdarah. Bagi PKT, ini adalah sebuah pukulan telak. Mereka terpaksa melarikan diri dari kota dan membangun basis perlawanan di daerah-daerah pedesaan yang terpencil. Perjuangan bersenjata pun dimulai. Setelah pengkhianatan oleh Kuomintang pada tahun 1927, sisa-sisa kekuatan Partai Komunis Tiongkok terdesak. Mereka melarikan diri ke wilayah pegunungan di Provinsi Jiangxi. Di sana, di bawah kepemimpinan Mao Zedong dan Zhu De, mereka mendirikan sebuah basis Soviet. Ini adalah sebuah negara mini di dalam negara, ya. Mereka membentuk Tentara Merah dan mulai menerapkan program reformasi tanah. Tanah milik tuan tanah disita dan dibagikan kepada para petani miskin. Kebijakan ini berhasil menarik dukungan besar dari masyarakat pedesaan. Mao membuktikan teorinya bahwa revolusi Tiongkok harus berakar pada kaum tani. Namun, Chiang Kai-shek tidak membiarkan basis komunis ini berkembang. Ia melancarkan serangkaian kampanye pengepungan yang masif dan brutal. Pasukan Kuomintang yang jauh lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya terus-menerus menyerang basis Soviet di Jiangxi. Selama beberapa tahun, Tentara Merah berhasil mempertahankan diri dengan taktik perang gerilya yang dikembangkan oleh Mao. Taktik ini mengandalkan prinsip musuh maju kita mundur, musuh berhenti kita ganggu, musuh lelah kita serang, musuh mundur kita kejar. Namun, pada kampanye kelima, tekanan menjadi terlalu berat untuk ditahan. Pada bulan Oktober tahun 1934, kaum komunis mengambil keputusan putus asa. Mereka harus meninggalkan basis mereka di Jiangxi dan melakukan perjalanan panjang untuk mencari tempat aman yang baru. Perjalanan inilah yang kemudian dikenal sebagai Long March atau Mars Panjang. Sekitar 86.000 prajurit Tentara Merah memulai perjalanan epik ini. Mereka berjalan kaki sejauh ribuan kilometer, melintasi sungai-sungai deras, pegunungan bersalju, dan padang rumput yang berbahaya. Mereka terus-menerus dikejar dan diserang oleh pasukan Kuomintang dan panglima perang lokal. Ini adalah ujian ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Long March adalah sebuah bencana militer, tetapi menjadi sebuah kemenangan propaganda yang gemilang. Dari puluhan ribu yang memulai perjalanan, hanya sekitar 8.000 orang yang berhasil tiba di Yan'an, sebuah basis baru di Provinsi Shaanxi yang terpencil setahun kemudian. Meskipun kehilangan banyak personel, perjalanan ini mengukuhkan posisi Mao Zedong sebagai pemimpin tertinggi Partai Komunis Tiongkok. Ia terbukti sebagai ahli strategi yang ulung dan pemimpin yang tangguh. Kisah kepahlawanan dan pengorbanan selama Long March menjadi legenda. Legenda ini menginspirasi banyak orang untuk bergabung dengan perjuangan komunis. Di Yan'an, Mao dan partainya memiliki waktu untuk pulih, berkonsolidasi, dan merencanakan langkah selanjutnya. Periode di Yan'an menjadi masa konsolidasi bagi Partai Komunis Tiongkok. Namun, perjuangan mereka harus tertunda oleh ancaman yang lebih besar. Pada tahun 1937, Jepang melancarkan invasi besar-besaran ke Tiongkok. Perang Sino-Jepang kedua pun dimulai. Menghadapi musuh bersama, PKT dan Kuomintang sepakat untuk membentuk Front Persatuan Kedua. Perang saudara untuk sementara waktu berhenti. Namun, kedua belah pihak tidak benar-benar percaya satu sama lain. Kuomintang memikul beban utama pertempuran melawan Jepang di medan perang konvensional. Sementara Tentara Merah pimpinan Mao fokus pada perang gerilya di belakang garis musuh. Selama perang melawan Jepang, kaum komunis berhasil memperluas pengaruh mereka secara signifikan. Taktik gerilya mereka terbukti efektif. Mereka berhasil merebut hati dan pikiran rakyat di wilayah pedesaan yang mereka kuasai. Mereka menampilkan diri sebagai pejuang patriotik yang sesungguhnya. Sementara itu, pemerintah Kuomintang semakin kehilangan dukungan. Mereka dianggap korup, tidak efisien, dan gagal melindungi rakyat.
Ketika Jepang akhirnya menyerah pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Tiongkok memang terbebas dari penjajah. Namun, negara itu segera terjerumus kembali ke dalam perang saudara yang lebih sengit. Perang saudara antara komunis dan nasionalis kembali meletus pada tahun 1946. Pada awalnya, Kuomintang memiliki keunggulan besar. Mereka memiliki tentara yang lebih banyak, persenjataan yang lebih baik, dan dukungan dari Amerika Serikat. Namun, keunggulan ini tidak bertahan lama. Pasukan Kuomintang menderita karena moral yang rendah, korupsi yang merajalela, dan strategi yang buruk. Di sisi lain, Tentara Pembebasan Rakyat, nama baru Tentara Merah, memiliki moral yang tinggi. Mereka didukung oleh mayoritas petani dan dipimpin oleh komandan-komandan yang cakap seperti Lin Biao dan Peng Dehuai. Secara bertahap, mereka berhasil membalikkan keadaan. Pada akhir tahun 1949, kemenangan komunis sudah di depan mata. Pasukan mereka berhasil merebut kota-kota besar, termasuk Beijing dan Shanghai. Chiang Kai-shek dan sisa-sisa pasukannya melarikan diri ke Pulau Taiwan. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong berdiri di gerbang Tiananmen di Beijing. Di hadapan lautan manusia, ia dengan suara lantang memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Ia menyatakan, rakyat Tiongkok telah berdiri. Momen ini menandai akhir dari abad penghinaan bagi Tiongkok. Ini adalah puncak dari perjuangan revolusioner Mao selama puluhan tahun. Sebuah babak baru dalam sejarah Tiongkok telah dimulai. Setelah berkuasa, Mao Zedong memiliki ambisi besar. Ia ingin mengubah Tiongkok dari negara agraris yang terbelakang menjadi negara industri yang modern dan kuat dalam waktu singkat. Pada tahun 1958, ia meluncurkan sebuah program ekonomi dan sosial yang sangat radikal. Program ini diberi nama Lompatan Jauh ke Depan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi baja dan pertanian secara drastis. Mao percaya bahwa semangat revolusioner masa rakyat bisa mengalahkan keterbatasan teknis dan material. Ia ingin melampaui produksi baja Inggris hanya dalam beberapa tahun. Untuk mencapai tujuan ini, kehidupan di pedesaan dirombak total. Lahan pertanian pribadi dihapuskan. Para petani diorganisir ke dalam komun-komun rakyat yang sangat besar. Di dalam komun, semua aspek kehidupan diatur secara kolektif, mulai dari pekerjaan, makan, hingga pengasuhan anak. Selain bertani, para petani juga diperintahkan untuk membangun tungku-tungku baja di halaman belakang rumah mereka. Mereka melebur segala macam peralatan logam, seperti panci dan alat pertanian, untuk memenuhi target produksi baja yang tidak realistis. Semangat memang tinggi pada awalnya, tetapi metode ini sangat tidak efisien dan mengabaikan hukum ekonomi dan ilmu pengetahuan. Dampak dari lompatan jauh ke depan adalah sebuah bencana kemanusiaan yang mengerikan. Baja yang dihasilkan dari tungku halaman belakang berkualitas sangat rendah dan tidak bisa digunakan. Fokus pada produksi baja membuat sektor pertanian terbengkalai. Jutaan petani meninggalkan ladang mereka untuk bekerja di proyek-proyek industri yang salah kelola. Ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang buruk dan kebijakan pemerintah yang menyita terlalu banyak hasil panen untuk diekspor, Tiongkok pun dilanda kelaparan hebat. Ini adalah salah satu bencana kelaparan buatan manusia terbesar dalam sejarah. Antara tahun 1959 hingga 1962, jutaan orang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Angka pastinya masih menjadi perdebatan, tetapi perkiraan menyebutkan korban jiwa mencapai puluhan juta orang. Lompatan jauh ke depan adalah sebuah kegagalan total. Kebijakan ini menunjukkan sisi berbahaya dari ambisi Mao yang tidak terkendali dan penolakannya terhadap kritik. Akibat kegagalan ini, posisi Mao di dalam partai sempat melemah. Ia harus mundur dari beberapa jabatan pemerintahan, meskipun ia tetap menjadi ketua partai. Namun pengalaman ini tidak membuatnya jera. Sebaliknya, ia mulai merencanakan gerakan radikal lainnya untuk merebut kembali kekuasaannya. Setelah kegagalan lompatan jauh ke depan, Mao merasa posisinya terancam. Ia melihat banyak pejabat partai yang mulai mengambil jalur yang lebih pragmatis dan moderat. Mao khawatir Tiongkok akan menyimpang dari jalan revolusi sosialis yang sejati. Ia takut munculnya unsur-unsur borjuis di dalam partai yang akan mengembalikan kapitalisme. Untuk menegaskan kembali otoritasnya dan membersihkan partai dari lawan-lawan politiknya,
Mao melancarkan sebuah gerakan besar pada tahun 1966. Gerakan ini ia namakan Revolusi Kebudayaan Proletarian Agung, atau lebih dikenal sebagai Revolusi Kebudayaan. Mao memobilisasi jutaan pemuda dan mahasiswa. Mereka diorganisir ke dalam kelompok-kelompok yang disebut Garda Merah. Dengan memegang buku merah kecil yang berisi kutipan-kutipan pemikiran Mao, para Garda Merah ini menjadi alat utama revolusi. Mereka didorong untuk menyerang 4 hal lama, gagasan lama, budaya lama, kebiasaan lama, dan adat istiadat lama. Mereka menyerbu kuil, membakar buku, menghancurkan karya seni, dan meneror siapa saja yang dianggap kontra-revolusioner. Para intelektual, guru, seniman, dan bahkan pejabat tinggi partai menjadi sasaran penghinaan dan kekerasan publik. Kekacauan melanda seluruh negeri. Sistem pendidikan lumpuh karena sekolah dan universitas ditutup. Para guru dan profesor disiksa dan diarak di jalanan. Faksi-faksi Garda Merah yang berbeda seringkali terlibat dalam pertempuran sengit satu sama lain. Perekonomian kembali terpuruk. Selama 1 dekade, Tiongkok terjerumus ke dalam periode anarki, paranoia, dan kekerasan politik. Jutaan orang dianiaya dan ratusan ribu lainnya tewas. Revolusi kebudayaan tidak hanya menghancurkan warisan budaya Tiongkok yang tak ternilai harganya, tetapi juga meninggalkan luka trauma yang mendalam pada 1 generasi penuh. Revolusi kebudayaan secara efektif berhasil mengembalikan Mao ke puncak kekuasaan absolut. Kultus individu terhadap dirinya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia dipuja layaknya seorang dewa. Namun, harga yang harus dibayar oleh bangsa Tiongkok sangatlah mahal. Gerakan ini baru benar-benar berakhir setelah kematian Mao pada tahun 1976. Partai Komunis Tiongkok sendiri di kemudian hari mengakui bahwa revolusi kebudayaan adalah sebuah bencana besar bagi partai dan rakyat. Ini adalah salah satu babak tergelap dalam sejarah modern Tiongkok, sebuah warisan kelam dari kepemimpinan Mao Zedong. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, kesehatan Mao Zedong terus menurun. Ia menderita berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung dan kemungkinan penyakit Parkinson. Penampilan publiknya menjadi semakin jarang. Meskipun fisiknya lemah, cengkeraman kekuasaannya tetap kuat hingga akhir. Ia masih menjadi figur sentral dalam politik Tiongkok, bahkan ketika faksi-faksi di bawahnya mulai berebut pengaruh untuk mempersiapkan suksesi. Pada 9 September 1976, Mao Zedong wafat pada usia 82 tahun. Kematiannya menandai akhir sebuah era. Seluruh Tiongkok berkabung untuk pemimpin yang telah mereka kenal selama hampir 3 dekade. Kematian Mao meninggalkan kekosongan kekuasaan yang besar. Pertarungan suksesi pun mencapai puncaknya. Kelompok radikal yang dipimpin oleh janda Mao, Jiang Qing, yang dikenal sebagai Kelompok 4, mencoba untuk merebut kekuasaan. Namun, mereka dengan cepat ditangkap dan disingkirkan oleh faksi yang lebih moderat pimpinan Deng Xiaoping. Penangkapan Kelompok 4 secara resmi mengakhiri revolusi kebudayaan. Tiongkok pun mulai bergerak ke arah yang baru, meninggalkan banyak kebijakan radikal Mao, dan memulai era reformasi ekonomi dan keterbukaan. Jalan yang ditempuh Tiongkok setelah Mao sangat berbeda dari visinya. Warisan Mao Zedong sangatlah kompleks dan penuh kontroversi. Di satu sisi, ia dikenang sebagai seorang revolusioner besar dan pendiri Tiongkok modern. Ia berhasil menyatukan kembali negara yang terpecah belah setelah 1 abad penuh penderitaan. Ia mengakhiri dominasi asing dan mengembalikan kebanggaan nasional. Ia juga membuat kemajuan dalam beberapa bidang, seperti peningkatan angka harapan hidup, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan status perempuan. Bagi banyak orang, Mao adalah pahlawan yang telah membebaskan Tiongkok. Potretnya masih tergantung di gerbang Tiananmen hingga hari ini. Di sisi lain, Mao juga dikenang sebagai seorang tiran yang bertanggung jawab atas kematian puluhan juta rakyatnya sendiri. Kebijakan-kebijakannya yang radikal, seperti lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan, menyebabkan bencana kemanusiaan yang tak terbayangkan. Ia menciptakan kultus individu yang menekan segala bentuk perbedaan pendapat dan menghancurkan kebebasan intelektual. Partai Komunis Tiongkok sendiri memberikan penilaian resmi terhadapnya, 70% baik, 30% buruk. Penilaian ini mencerminkan dilema dalam memandang sosok Mao. Ia adalah pembebas sekaligus penindas, seorang pembangun bangsa sekaligus perusak. Sejarahnya akan terus menjadi bahan perdebatan yang